lagu Indonesia Raya. Silakan anak semua berdiri. Yang mau memimpin lagu siapa? Saya. Oke, mari. Siap semua? Siap. Mulai ya. Indonesia Raya sebagai bentuk rasa nasionalisme kita kepada negara. Ya. Sebelum masuk materi, Ibu mau tanya dulu, sudah siap belajar ya? Siap. Semangat. Oke, Ibu absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, hadir semua ya. Berarti kalau hadir semua sehat dong ya? Sehat. Tepuk sehat. Saya hidup sehat bersemangat. Saya hidup sehat bersemangat. Saya hidup saya sadar saya sehat. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Oke. Sekarang Ibu tampilkan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi yang pertama, perhatikan dulu. Tujuan yang pertama melalui kegiatan eksplorasi dan diskusi kelompok nanti, karena kita akan diskusi kelompok, anak-anak semua mampu menjelaskan konsep dasar dekomposisi dan pengenalan pola dalam berpikir komputasional. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah anak-anak semua mampu memberikan contoh sederhana penerapan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba ada yang bisa jawab? Menurut anak-anakku semua, kalau kita punya masalah besar, misalnya mau bikin kue ulang tahun, kita langsung bikin atau ada langkah-langkahnya dulu? Ada langkah-langkahnya. Kalau kalian pernahkah melihat pola yang berulang? Pernah. Ya. Misalnya pola pada baju batik ya. Atau di lantai rumah juga ada polanya. Kenapa ya pola itu penting? Ada yang tahu? Ya penting kenapa? Ya sebentar kita jelaskan ya. Ya, perbedaan antara main HP dengan ngobrol sama teman ada bedanya tidak? Ada. Apa perbedaannya? Berarti apakah HP bisa merasa seperti teman kita? Tidak bisa merasakan ya sakitnya, dia tidak bisa apa-apa. Beda kalau kita biasa menangis. Nah, sekarang
computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca diri, mencatat pembahasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam anak yang mana yang dimasukkan terakhir. A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, like cita. Bagaimana videonya? Sudah ditonton ya? Sudah. Ada yang bisa mengemukakan kembali apa itu berpikir komputasional? Ayo, apa itu berpikir komputasional? Berpikir, cara berpikir apa? Seperti apa? Berpikir seperti komputer. Oke. Untuk lebih jelasnya ibu tampilkan kembali materinya. Apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir yang gampang bisa menyebabkan masalah Cara berpikir yang membantu kita menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang teratur dan logis, seperti menjadi detektif, menjadi pemecah masalah. Paham ya? Nah, sekarang ibu ulang kembali. Ada 4 langkah berpikir komputasional. Pertama, apa? Dekomposisi. Ya. Apa itu dekomposisi tadi? Sudah di memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Kalau pattern recognition apa? Mengenali pola
memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Contohnya memasak mie instan. Ya, memasak mie instan. Pertama, apa dulu mie instannya? Tidak langsung dimakan ya. Ada langkah-langkahnya. Kemudian langkah-langkahnya itu teratur. Setelah direbus, itu direbus pakai apa? Air. Ya, pakai air. Kemudian apa lagi? Masukkan mie. Masukkan mie ketika airnya sudah Mendidih. ya. Kemudian Tiriskan. tiriskan. Terakhir siapa? Beri bumbu. Iya, supaya minyak enak, supaya tidak hambar. Jangan dilupa itu ya. Ya, jadi sudah tahu cara memasak mie instan. Jadi itu adalah contoh decomposition, 4 langkah berpikir komputasional. Ya, jadi membedakan masalah kecil, masalah besar menjadi masalah kecil. Kemudian yang kedua, mencari kesamaan atau perbedaan. Nah, di sini ini ada gambar kucing yang berbeda-beda. Punya kumis, telinga runcing, ekor panjang. Sama ya kalau kucing. Kalau burung bisa juga disamakan. Punya palu, dia juga punya sayap. Apakah kucing punya sayap? Nah, makanya dia tidak masuk di sini karena ini kita mencari kesamaan dan perbedaannya. Paham ya? Ya, langkah yang ketiga. Apa itu? Abstraksi. Mengabaikan hal yang tidak penting. Fokus pada hal utama. Dan ini kita fokus pada polanya. Ketika kita mau menggambar rumah asli, itu pasti agak susah. Tapi ketika kita mau melihat yang lebih mudah, yang mau pusing, menggambar di polanya. Itu kalau menggambar di rumah, pola apa yang diperlukan? Betul, kotak dan segitiga. Ketika digabungkan, segitiganya di atas kemudian kotaknya yang di bawah akan menyerupai rumah asli. Betul. Paham ya? Oke, sekarang terakhir. Menulis urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, rangka mencuci tangan. Bagaimana? Berarti kalau mencuci tangan itu ada langkahnya ya. Tidak sembarang juga, kita harus ada aturan. Pertama apa? Basahi tangan dengan air. Ya, kemudian ya, digosok tangannya sebelum praktik. Ibu mau kalian kerjanya berkelompok ya, karena tadi kita mau diskusi ya. Ya, silakan duduk silakan duduk dengan teman kelompoknya. Ayo. Silakan duduk dengan teman kelompoknya.
Jadi nanti Ibu sudah bagi ya, bagi jadi 5 kelompok. Jadi kita tentukan dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan yang terakhir kelompok 5. Ya. Nah sekarang di sini bagi saja ya. Ya, jangan lupa tulis nama kelompoknya dan namanya, nama anggota kelompoknya ya. Tulis namanya. Begini kan tampilannya. Ini tulis nama kelompok, kemudian kelas, nama-namanya tulis di sini berapa orang. Paham ya? Jadi nama anggota kelompokmu di sini, yang tempat kosong. Ya, silakan tulis di sini nama anggota kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Akan akan membacakan hasil kerja kelompok kami. membacakan hasil kerja kelompok kami. Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya. Jadi menurut kelompok kami, kecerdasan artifisial itu adalah ya. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa berpikir derajat dan mengambil keputusan seperti manusia. Kedua, sebutkan 3 contoh beda aplikasi di sekitar kita yang menggunakan
AI dan jelaskan bagaimana AI-nya bekerja. Kamera HP bekerja untuk mengenali wajah. Google Maps bekerja mencari rute tercepat ke tujuan. Spotify bekerja menyiarkan musik favorit. Cara membuat hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk ya, berikut kelompok yang sudah siap. Kelompok 2 bagaimana? Siap? Belum ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok. Yang satu, Google Maps adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Kamera HP bisa mengenal cuaca. Ya, jadi contoh benda atau aplikasi di sekitar kita yang menggunakan AI adalah yang pertama apa? Google. Ya, samaannya ya, dia sama-sama bisa bicara. Sekarang naikkan papan bornya. Ada semua? Berarti tugasnya tulis di situ 5. Pertama tulis kalkulator, kedua Google Translate. Jadi apakah kalkulator masuk teknologi yang menggunakan kecerdasan artifisial? Yang menjawab tidak, berarti jawabannya adalah benar. Berapa orang yang menjawab? Ya, benar semua ya. Kalau Google Translate masuk. Ini dicetak. Mesin cuci? Ya. Buku cerita? Kamera HP? Kita periksa jawabannya. Kalau di sini 5 berarti benar semua. Kita lihat skornya, periksa jawaban sempurna. Kami dapat skor 5. Sudah ya? Ya, silakan simpan kembali bukunya, papan bornya juga. Taruh di lagi. Papan bornya taruh di lagi dulu. Tidak, masih ada kegiatan. Iya. Sebelum mengakhiri, ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang sudah kita pelajari?
Berpikir apa tadi? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Lupa nih. Kalau kecerdasan artifisial apa? Apa tadi? Kecerdasan artifisial. Apa? Apa tadi? Apa? Ini ada di sini. Teknologi yang membuat komputer atau mesin berpikir, belajar seperti manusia. Apa contoh kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari? Apa contohnya? Aplikasi apa? Betul. Apa artinya kamera HP? Ya, kamera HP dapat mengenal wajah kita. Apa lagi selain kamera HP? YouTube. Apa kerjanya YouTube? Bisa memberikan kita video yang kita suka atau yang kita inginkan. Kemudian apa lagi? Google Maps. Ya, jadi Google Maps. Apa kerjanya Google Maps? Lihat rute dari ke tujuan. Ya, apalagi kalau buku cerita masuk tidak? Kalau kalkulator? Ya. Kipas angin? Tidak ya? Oke, sekarang Ibu minta kalian jawab ini ya. Bagaimana perasaanmu saat mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, senang? Ada yang bersedih? Bagian mana kegiatan belajar hari ini yang paling kita sukai? Apa lagi? Ya, ice breaking. Kemudian bagian mana yang menurut kalian yang paling sulit di pelajaran ini? Ada nggak? Oke, bagus. Kemudian apakah media pembelajaran yang digunakan guru dapat membantu kalian memahami materi? Terakhir, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Oke. Nah, sekarang saatnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu apa yang mau dinyanyikan? 17. Oke, silakan menyanyikan lagu wajib nasional. Berdiri.